warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa belajar meskipun kondisi dan situasi yang berbeda. Nah, semoga kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali. Salawat serta salam kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Apa kabar Ananda Solih dan Soleha ibu di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, ayo Ananda ibu semua kita beristighfar sama-sama ya nak. Semoga dengan kita beristighfar, hati kita menjadi tenang dan dosa kita diampun dan kita bisa dengan mudah menyerap materi pembelajaran kita hari ini. Sama-sama ya Anda, kita beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Sekali lagi ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Alhamdulillah Ananda Ibu kita sudah beristighfar. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Ananda Ibu ada satu hadis tentang keutamaan dalam membaca Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka ia mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu akan dilipat kali gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, dari hadis tadi menunjukkan dengan sangat jelas Ananda Ibu semua bahwa siapapun yang membaca Al-Quran, Allah akan memberi ganjaran sebagaimana yang Allah janjikan. Nah, Ananda Ibu, ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, nah, kebaikan yang kita dapatkan itu sungguh sangat luar biasa. Nah, seperti yang katakan hadis tadi, satu huruf kita baca, 10 kebaikan yang kita dapatkan. Nah, apalagi kalau dalam bulan Ramadan, satu huruf yang kita bacakan, 10 kebaikan yang kita dapatkan dilipat kali gandakan menjadi 10 dikali 10, 100 kebaikan yang kita dapatkan. Nah, Ananda Ibu, itulah bukti Allah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, hari ini Ananda Ibu, kita akan belajar materi perkalian dan pembagian. Ibu berharap setelah kita belajar pembelajaran hari ini, Ananda Ibu mampu memahami konsep perkalian dan pembagian. Dan Ananda Ibu mampu melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian. Oke, Ananda Ibu, ada yang tahu tidak apa itu perkalian? Nah, sebelumnya Ananda Ibu sudah belajar di kelas 3, 4, 5. Nah, ada yang tahu? Nah, Ibu bilang ya. Perkalian adalah penjumlahan berulang-ulang. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Perkalian adalah penjumlahan berulang-ulang. Nah, Bu, bagaimana ya dikatakan maksud dari penjumlahan berulang-ulang? Nah, coba dilihat kemari ke papan tulis. Nah, misalkan 3 dikali 5. 3 dikali 5. Nah, 5-nya itu ada 3 kali. Kita tambah 5 ditambah 5. Nah, sama dengan berapa? Nah, coba lihat. 5 tambah 5 adalah 10.
10. Ditambah lagi 5 menjadi 15. Nah, itulah yang dikatakan penjumlahan berulang-ulang. Angkanya diulang-ulang sebanyak 3 kali. Nah, inilah yang dikatakan penjumlahan berulang-ulang. Sudah paham ya Ananda Ibu? Nah, Ananda Ibu semua, ketika kita melakukan perkalian yaitu dengan cara penjumlahan berulang-ulang, angkanya yang kita ulang-ulang. Nah, Ananda Ibu, dalam operasi perkalian dua bilangan, jika bilangan negatif dikali bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Ibu ulangi ya, jika bilangan negatif dikali bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Kita lihat contohnya ya. Mari kita lihat contohnya. Min 3 dikali min 7 sama dengan bilangan negatif dikali bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Min 3 ini dikali min 7. Berapa hasilnya? Positif 21. Paham Anda Ibu? Paham ya? Kita lanjutkan lagi. Bilangan negatif dikali bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Nah, kita lihat contohnya. Min 5 dikali 8. Nah, bilangan negatif dikali bilangan positif menghasilkan negatif 40. Oke, paham ya Anak Ibu? Yang ini sama juga ketika kita dibalik 8 dikali min 5 menghasilkan negatif 40. Positif, bilangan positif dikali bilangan positif menghasilkan nilai bilangan positif. Sudah paham ya anak-anak Ibu? Nah, ketika kita mencari perkalian menggunakan stik. Oke anak-anak Ibu, ketika kita melakukan operasi hitung perkalian menggunakan stik ya. Contohnya ya. Nah, ini stik yang merah ini adalah puluhan ya. Ini adalah puluhan. Sedangkan stik yang berwarna kuning ini adalah satuan. Nah, kita lihat ya contohnya 15 dikali 3. Nah, kita taruh dulu. Pertama adalah puluhan. Berarti dia 10. Nah, tambahkan lagi tadi Ibu bilang satuan 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, sudah ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dikali 3. Nah, 15 dikali 3. Oke, kita rapatin ya. Biar lebih mudah. Nah, 1, 2, 3. Nah, 15 dikali 3. Ayo kita hitung ya. Yang ini tadi Ibu bilang warna merah puluhan. 10, 20, 30. Sudah ya 30. Kita hitung yang bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 30 tambah 15 sama dengan 45. Berarti 15 dikali 3, 45. Oke ya, contoh yang berikutnya kedua. 20 dikali 2. Nah, kita lihat. Ini Ibu katakan tadi puluhan. 10, 20 dikali 2. Nah, berapa ya 20 dikali 2? Kita hitung. 10, 20, 30, 40. 20 dikali 2 adalah 40. Nah, begini caranya kita melakukan. Oke Nanda Ibu, kita sudah selesai membahas tentang perkalian. Nah, hari ini kita masuk lagi tentang pembagian.
Pembagian adalah kebalikan dari perkalian, yaitu bisa kita pecahkan menjadi bilangan yang paling kecil atau dibagi sama rata, atau juga disebut dengan pengurangan berulang-ulang. Nah, jika dalam operasi hitung perkalian dua bilangan, jika kita bertemu min dibagi min menjadi plus. Maaf ya Ananda Ibu, kita ulangi. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif menghasilkan nilainya bilangan positif. Ini sama seperti perkalian, hanya saja yang berbeda operasi hitungnya, dari kali menjadi bagi. Nah, kita lihat lagi ya contohnya. Misalnya soal yang pertama itu adalah min 8 dibagi 2. Nah, min 8 dibagi 2. Min dibagi plus. Kita lihat di sini. Min bagi plus menghasilkan negatif. Negatif berapa? 8 kita bagi 2. 4 menghasilkan negatif 4. Sudah paham ya Ananda Ibu? Nah, misalnya lagi. Nah, Ananda Ibu mempunyai 10 kue. Nah, Ananda Ibu akan membagikan kepada 5 orang adik. Berapa seorang adik yang kita dapatkan? Berarti kita harus membagi 10 potong kue tadi sama rata kepada 5 orang adik kita. Berapa kue yang kita dapatkan? Nah, berarti ada 2 kue yang kita dapatkan. Nah, sudah paham Ananda Ibu? Nah, Ananda Ibu, pembelajaran perkalian dan pembagian materi kita hari ini sudah selesai. Semoga Ananda Ibu bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, ini Ananda Ibu kerjakan tugas LKS di bawah ini. Jangan lupa dikerjakan dan jangan lupa dicatat materi apa yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, Ananda Ibu, perkalian dan pembagian sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita aplikasikan seperti Ibu ceritakan tadi, kita memberi kue kepada adik kita, membagikan kue, membagi rezeki kepada orang lain. Nah, Ananda Ibu, benar atau tidak Ananda, Ibu semua, kita tidak tahu sebenarnya kapan umur kita akan berakhir atau kapan selama apa Allah akan memberi kita umur panjang. Nah, kalau kita ibaratkan sebuah pohon mangga yang masih kecil buahnya ataupun masih butik sudah jatuh. Kalau kita umpamakan manusia masih kecil baru lahir saja sudah meninggal. Ada yang di usia masih muda juga sudah meninggal. Bahkan sekalipun sudah tua pun Allah takdirkan baru meninggal. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran bahwa bagaimana cara kita bisa agar melipat kali gandakan atau mengali-ngalikan pahala sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Salah satunya itu adalah dengan cara melipat gandakan pahala. Jadi, kalau kita ditakdirkan Allah di usia 17 tahun kita meninggal, kita bisa memperoleh kelipatan pahala tersebut dari berbagai macam amalan yang kita lakukan. Salah satunya seperti yang kata hadis tadi, memperbanyak membaca Al-Quran. 1 huruf yang kita baca, 10 kebaikan yang kita dapatkan. Nah, salah satunya lagi dengan cara kita sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah sendiri, itu 1 pahala yang kita dapatkan. Kalau kita melakukan sholat berjamaah, kita mendapatkan 27 derajat pahala dikali umur kita. Kalau umur kita 17 tahun, 27 dikali 17 tahun. Luar biasa banyaknya. Tapi jangan salah Ananda Ibu, ketika kita meninggalkan ataupun melakukan kesalahan, pahala yang kita dapat itu dibagi buat orang yang kita lakukan kesalahan tersebut. Nah, semoga dengan ini kita mendatangkan keridhaan Allah dan Allah dengan Ar-Rahman dan Rahimnya masukkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin.
Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah dan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata-kata ibu yang salah. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.